Duryodana atau Suyodhana adalah tokoh antagonis yang utama dalam Wiracarita Mahabharata. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kisah kelahiran Duryodhana. Dalam kisah, ia merupakan putra sulung Dhritarashtra dan Gandhari, pasangan keluarga bangsawan kerajaan Kuru, suatu kerajaan kuno di India Utara yang beribu kota di Hastinapura. Duryodhana merupakan yang pertama di antara 100 Korawa, yaitu anak-anak Dhritarashtra. Duryodhana menikah dengan putri Prabu Chitranggada dari Kalinga dan mempunyai 2 anak, masing-masing bernama Laksmana Kumara dan Laksmana. Meskipun nama istri Duryodhana tidak disebutkan secara khusus dalam naskah Mahabharata, tetapi ia disebut Banumati atau Banowati. Menurut kepercayaan Hindu, Duryodhana merupakan penjelmaan dari iblis Kali. Ia diceritakan bersikap layaknya seorang kesatria, tetapi mudah terpengaruh hasutan Sangkuni, yaitu pamannya yang licik dan suka memprovokasi pihak Korawa dengan pihak Pandawa, sepupu para Korawa. Selain itu, Duryodhana terbiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya, dengan belajar ilmu bela diri dari gurunya, yaitu Krepa, Drona, dan Baladewa. Duryodhana menjadi sangat kuat dengan senjata gada, dan setara dengan Bima, seorang Pandawa yang hebat dalam kekuatan fisik. Perseteruannya dengan para Pandawa berujung kepada perang besar di Kuruksetra, yang juga dikenal sebagai Bharatayuddha. Dalam perang, bendera keagungannya berlambang ular kobra. Ia dikalahkan oleh Bima pada pertempuran hari ke-18 karena pahanya dipukul dengan gada. Nama Duryodhana dalam bahasa Sanskerta memiliki arti sulit ditaklukkan, atau dapat pula berarti prajurit tidak terkalahkan. Dalam bahasa Sanskerta, kata yang berawalan dur maknanya adalah sulit, susah, sukar. Ia disebut pula Kurunata atau Kurupati, yang secara harfiah berarti pemimpin kaum Kuru, serta Gandhari Suta yang berarti anak Gandhari. Kisah kelahiran Duryodhana dan para saudaranya tercatat dalam kitab Mahabharata pertama, yaitu Adiparwa, pada bab Sambawa Parwa. Dalam kitab diceritakan bahwa ia merupakan putra sulung Dhritarashtra, pangeran dinasti Kuru, dan Gandhari putri kerajaan Gandhara. Mereka tinggal di kerajaan Hastinapura bersama adik Dhritarashtra yang bernama Pandu dan 2 istrinya yang bernama Kunti dan Madri. Karena suatu kutukan yang diucapkan Resi Kindama, maka Pandu bersuluk ke tengah hutan bersama 2 istrinya. Tahta kerajaan pun dititipkan kepada kakaknya, Dhritarashtra. Menurut Adiparwa, Gandhari hamil dalam jangka panjang yang tidak wajar, melebihi 9 bulan. Sementara itu, Pandu dan Kunti telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yudhistira. Setelah mendengar kabar tersebut, Gandhari merasa iri dan frustasi sehingga ia memukul-mukul kandungannya. Akhirnya, Gandhari melahirkan gumpalan daging berwarna keabu-abuan. Kemudian Gandhari memohon bantuan biasa, seorang pertapa sakti yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dinasti Kuru, yang kemudian memberi berkah 100 orang anak kepadanya. Biasa memotong gumpalan daging tersebut menjadi 100 bagian, dan memasukkannya ke dalam pot. Kemudian pot-pot tersebut ditanam di dalam tanah selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, pot tersebut digali kembali. Yang pertama kali dikeluarkan dari pot tersebut adalah Duryodhana, diiringi oleh Dursasana, dan adik-adiknya yang lain. Dalam kitab Adiparwa, dikisahkan bahwa tanda-tanda yang buruk mengiringi kemunculan Duryodhana dari dalam pot. Para Brahmana di keraton merasakan adanya tanda-tanda akan bencana yang buruk. Widura, menteri kerajaan yang merupakan adik Dhritarashtra, mengatakan bahwa tanda-tanda seperti itu merupakan peringatan bahwa putra tersebut akan mendatangkan kekerasan yang dapat mengakhiri garis dinasti Kuru. Widura dan sesepuh keraton bernama Bisma menyarankan agar putra tersebut dibuang, tetapi Dhritarashtra tidak mampu melakukannya karena cinta dan luapan perasaan akan kelahiran putra pertamanya itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.